Salam Pak Wawan. Halo, shalom. Boleh saya minta doa pembukaan? Oke, siap. Oke Pak, silakan Pak. Syukur Bapak pada sore menjelang malam ini kami mengadakan ibadah di hadiratmu. Kami menyerahkan ibadah biar Roh Kudus biarlah yang mengikuti jemaat seperti memahami dan melakukannya. Untuk kemudian nama Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan kepada kami yang baik dan firman. Berkati setiap saudara-saudara kami berada, dibukakan hatinya dan pikirannya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kitab syukur dalam nama Yesus Hamasiah. Amin. Semua Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Semua Israel, semua Israel, Yahweh Elohim, Yahweh
Kami datang menghampirimu ya Bapa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Yesus Hamasyah. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Yesus Hamasyah. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Engkau yang kudus, Engkau yang mulia ya Bapa. Kami datang menyembahmu dalam kekudusanmu di tahta Maha Kudusmu yang dipenuhi dengan kemuliaanmu ya Bapa. Engkau yang menguduskan kami dengan darah anak domba Mesias Yesus Hamasyah, melayakkan kami datang menghampirimu dan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu yang sungguh indah dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dari lumpur-lumpur dosa kami, Engkau mengangkat kami jadi anak-Mu. Bahkan Engkau jadikan kami jadi ahli waris-Mu ya Bapa. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Engkau berikan menjadi milik kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu terus bertata dan berdaulat dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Membawa kami terus di jalan-jalan yang Kau tetapkan untuk kami lalui. Membuat kami semakin mengenal Engkau lebih dalam daging. Bahkan Roh-Mu ya Bapa membuat kami serupa segambar dengan Engkau ya Bapa. Untuk itu kami persembahkan hidup kami, segenap roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan-Mu.
Bertata dan berdaulatlah rohmu dalam kehidupan kami dengan ketujuh roh apimu Bapa. Sehingga hidup kami bukan kami lagi, tapi Mesias yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saudara kami yang sudah masuk dan yang belum masuk Bapa, dimanapun mereka saat ini, bila kuasa rohmu dan para malaikatmu menuntun umatmu untuk datang berkumpul bersama dengan kami dalam ibadah Jum ini Bapa. Dan apa yang kami pelajari hari ini, apa yang kami seringkan tentang Torahmu Bapa, bila sungguh-sungguh menjadi jawaban atas setiap kehidupan kami dalam hal apapun problem, persoalan, pergumulan yang kami hadapi Bapa. Firman hari ini menjadi jawaban dalam kehidupan kami Bapa, sebab kami adalah domba-domba-Mu yang Kau tuntun menjadi satu kawanan dengan umat pilihan-Mu Israel. Begitu sempurnakan terus hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kuduskan roh jiwa tubuh kami, supaya hidup kami menjadi persembahan hidup kami, hidup yang berkenan di hadapan-Mu, supaya kami semakin mengerti rancangan-Mu yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, ibadah kami, ibadah Jum ini, dari awal sampai akhirnya. Roh-Mu yang menguduskan hati, pikiran, dan roh jiwa tubuh kami, sehingga setiap perkataan kata-kata Torah yang kami seringkan hari ini terpatri dalam loh hati kami yang paling dalam, bertumbuh berbuah menjadi hikmat dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu dengan kuasa roh-Mu ya Bapa, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu sungguh-sungguh dipenuhi dengan kuasa roh-Mu Bapa, dan menghidupkan kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu menjadi terang di setiap langkah hidup kami, menjadi pelita di setiap saat ya Bapa. Di dalam nama Mesias Sang Juru Selamat kami, Yesus HaMasiah, kami berdoa dan mengucap syukur. Aku minta pertolongan para malaikat-Mu dengan kuasa roh-Mu mengendalikan jaringan saat ini Bapa. Sungguh-sungguh menjadi jaringan, tidak ada satu gangguan apapun saat kami sharing akan firman-Mu. Dalam nama Yesus HaMasiah berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus HaMasiah, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu semua. Mari kita siapkan lagi kita akan belajar. Ikuti yang sudah dikirim ya. Saya kasih judul hari ini pengajaran kita, sharing kita tentang Torah, yaitu domba-domba Elohim. Kawanan domba disebut dalam bahasa Ibrani itu Som. Jadi sekarang kita belajar tentang domba-domba Elohim. Kenapa kita dikatakan menjadi domba-domba atau disamakan dengan domba-domba? Sekarang kenapa bukan kambing-kambing? Kenapa bukan singa-singa supaya kita lebih dahsyat lagi? Kenapa bukan gajah? Kenapa bukan Tuhan memilih ular kobra lebih berbisa lagi, ditakutin pada yang lain? Kenapa bukan disebut elang yang pemangsa yang matanya sangat tajam? Jadi kita lihat Tuhan itu memberikan perumpamaan pada kita sebagai umatnya dengan perumpamaan yang sangat tepat. Kenapa kita disebut domba? Ada alasannya.
dan Tuhan tidak sembarangan. Jadi sekarang kita belajar. Boleh dibaca ayatnya, siapa yang tergerak, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Yang paling cepat itu langsung dapat berkat Bapak Yahweh luar biasa. Jadi nggak usah disuruh-suruh, nggak usah sebut namanya. Ayo silakan yang tergerak. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud, Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia memberikan aku di padang rumput hijau, dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Engkau menghidangkan makanan di depanku, di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh limpah. Yang kebaikan dan kebenaran akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam bait Yahweh sepanjang masa. Amin. Jadi itu ya, Mazmur Daud mengatakan, Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia memberikan aku di padang rumput yang hijau, dia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi itu salah satu pemazmur Daud mengatakan. Dan kalau Bapak Ibu pernah ke Yerusalem, ke tanah perjanjian, di mana Daud ini menulis kitab Mazmur ini, itu di saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia dan sumur yang ditemukan oleh Raja Daud ini adalah di tempat yang tinggi. Teman-teman saya pernah menunjukkan itu arah ke sana. Jadi itu kayak ada di bukit. Jadi dari sini kita lihat bagaimana Daud dituntun oleh Roh Kudus menemukan air di tempat yang sulit atau tidak mungkin. Karena di Yerusalem itu tanah perjanjian adalah padang gurun. Jadi sana sulit menemukan air. Jangankan di gunung, di lembah-lembah belum tentu ada air. Jadi inilah yang dimaksud oleh Raja Daud. Dan saat itu Raja Daud menuliskan kitab Mazmur ini. Jadi dia menuntun aku ke air yang tenang. Jadi kemanapun dia pergi, Tuhan selalu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Raja Daud. Tapi kalau kita lihat kehidupan Raja Daud, begitu luar biasa. Sebelum dia raja, dia seorang gembala yang tidak diperhitungkan. Tapi bagaimana cara Tuhan mengangkat Daud sebagai menjadi raja atas Israel? Karena dia pernah berkunjung kepada tentara-tentara orang Israel. Dan disitulah orang Israel tidak ada yang berani. Dia berani maju sendiri dengan berkata, aku sudah terbiasa melawan binatang buas. Kalau ada binatang yang mau menerkam domba-domba yang ku gembalakan. Hanya modal itu. Tapi akhirnya Daud terpilih menjadi raja. Tapi jauh sebelumnya Nabi Saul sudah mengurapi Daud. Jadi untuk melawan Goliat itu adalah cara atau jalan daripada Bapa untuk mempromosikan Daud, sama seperti yang dialami oleh Yusuf di tanah Mesir. Hanya lewat penjara akhirnya Yusuf naik menjadi perdana menteri. Jadi situ hanya keunikan Tuhan. Tapi saya tidak membahas hari ini bagaimana penggembalaan tentang Mazmur 23 ini, tapi kita fokus belajar bagaimana mengapa Tuhan menyebut saudara dan saya menjadi domba-domba Elohim atau domba-dombanya. Bahkan Yesua berkata,
ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini, artinya di luar orang Israel. Jadi kita adalah domba-domba Elohim di luar bangsa Israel. Dan Yesua berkata dengan jelas, mereka akan kutuntun juga menjadi satu kawanan dan menjadi satu gembala. Jadi kita disatukan kepada bangsa Israel dan menjadi satu gembala, yaitu Bapa di dalam Yesua HaMashiach menjadi gembala kita. Dan kita lihat di sini, kalau Bapa sudah menggembalakan kita, salah satu yang dialami Daud adalah Tuhan memberikan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Jadi ini perlu kita pegang. Jadi kalau Tuhan benar-benar sudah jadi gembala dalam hidup kita, yakinlah dan percaya di dalam kesulitan apapun, bahkan di hadapan musuh-musuh kita, Tuhan menyediakan hidangan bagi saudara dan saya. Dan di situ dikatakan paling bawah, kita akan tinggal di rumah Bapa seumur hidup, selama-lamanya. Jadi hidup yang kekal itu ada pada kita, sudah dijamin oleh Bapa. Bahkan Yesua HaMashiach sampai mati di kayu salib untuk memeteraikan hidup saudara dan saya menjadi umat-umat pilihannya yang dipersiapkan hidup dalam kehidupan yang kekal dan memerintah di kerajaan 1000 tahun di alam haba yang akan datang, yang sedang kita nantikan saat ini. Ini menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita. Sudahkah benar-benar kita digembalakan oleh Bapa? Nanti kita jabarkan lebih dalam lagi. Kita lihat ke bawah. Mengapa bangsa Israel atau umat Tuhan yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yesua HaMashiach disebut dengan domba-domba? Jadi ini yang perlu kita kupas sekarang. Mengapa Daud berkata tadi, Tuhan adalah gembalaku? Itu tadi di masa kesusahan, di dalam Daud dikejar-kejar oleh Saul, saat dia haus dia temukan air. Makanya dikatakan Tuhan menuntun aku ke air yang tenang. Jadi air yang ditemukan Daud itu di tempat yang tinggi, sementara di tanah perjanjian di lembah pun belum tentu kita menemukan air. Tapi Daud karena digembalakan oleh Bapa, dia dapatkan itu di tempat yang tinggi, yaitu sumur yang memberikan air bagi Daud. Jadi kenapa saudara disebut domba-domba? Karena itu Tuhan yang berfirman. Jadi itu bukan sembarangan. Dan di sini katakan Israel domba-dombaku. Jadi kita pun bangsa-bangsa tidak masuk sebenarnya. Tapi Yesus sudah menjamin. Waktu dia datang di Yerusalem, dia katakan ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini, artinya di luar Israel. Jadi bukan waktu Yesua datang menyebut domba, tapi jauh sebelumnya Yehezkiel sudah menyatakan bahwa orang Israel disebut domba-domba gembalaanku. Itu Bapa sendiri yang ngomong. Karena di zaman Yehezkiel, Yesua belum menyatakan diri datang ke dunia ini. Jadi artinya apa? Gembala itu adalah menuju kepada Bapa Yahweh sendiri. Jadi itu sudah dinubuatkan, sudah dikatakan oleh Bapa. Jadi bukan setelah kedatangan Yesua HaMashiach baru ada penyebutan domba, tidak. Tetapi sebelum Yesua HaMashiach datang, Bapa sudah menyebut bangsa Israel adalah domba-domba gembalanya. Coba dibaca Yehezkiel 34 ayat 30 sampai 31. Silakan Ibu, langsung buru-buru aja paling cepat. Yesaya 34 dan 30 sampai 31. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Yahweh Elohim mereka yang menyertai mereka, dan merekalah umatku, keluarga Israel, firman Tuhan Yahweh. Dan kamu domba-dombaku, domba-domba gembalaanku, kamulah manusia dan akulah Elohimmu.
firman Tuhan Yahweh. Nah itu ya, jadi selama ini, jadi bukan setelah Yesus datang ke dunia baru disebut istilah domba-domba. Jadi waktu bangsa Israel di perjanjian lama pun atau di dalam Torah, Nabi Yehezkiel sudah mengatakan, Bapa sudah berfirman kepada Nabi Yehezkiel bahwa bangsa Israel adalah domba-dombanya. Dari sini kita lihat kenapa Yesus mengatakan ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Jadi kita sudah pernah belajar bahwa untuk menerima anugerah keselamatan, mulai dari zaman Abraham, Ishak, Yakub sampai akhir zaman ini, semuanya harus menggabungkan diri dengan orang Israel. Kita lihat orang-orang yang ikut Abraham semuanya harus ikut dia, semuanya harus disunat. Dan semua juga yang ikut Ishak semua harus disunat, termasuk Yakub waktu dia mulai bangun mezbah di Betel, semua bangsa-bangsa yang ikut dia disunat, bahkan menguduskan diri. Jadi dari sini kita lihat, kita pun dari kitab Yehezkiel ini kita harus bersatu dengan Israel. Jadi saat ini kita sudah menuju bersatu dengan Israel dalam hal pengajaran, tapi dalam hal tata ibadah kita belum, baru menuju. Contoh, setiap hari Sabat kita belum full sidur, belum full menguduskan hari Sabat dari Ereb sampai Habdalah. Kalau Israel sampai selesai Habdalah mereka selalu ada di sinagog. Kita belum sampai ke sana, tapi kita sudah menuju ke sana. Kita sudah berhari Sabat, merayakan 7 hari raya, dan mulai belajar Torah dan hidup dalam kosher. Itu sudah awal yang baik. Selalu saya pesankan di tempat ini, di grup ini, di Kehilat ini, saya pernah belajar kepada Rabi Ortodoks. Dia berkata, kalian tidak akan bisa sama seperti kami. Kalian cukup menghargai, ikut merayakan, itu sudah baik. Tapi kita tidak bisa merayakan hari-hari raya dan merayakan hari Sabat persis sama seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi kita cukup menghormati. Seperti kemarin, saya belum tanya siapa kemarin yang lolos berpuasa dari jam 6 sampai jam 6. Siapa yang ikut kemarin berpuasa? Ikut, Pak. Ikut ya? Ikut. Lolos? Lolos. Ya, puji Bapak Yahweh. Saya juga lolos kemarin. Ada lagi yang lain? Lolos. Hampir lince lolos. Kami 3 orang lolos di rumah ini. 1 anak laki karena dia kerja setengah hari. Jadi hal-hal seperti ini. Tapi jujur saya, karena kami kemarin 2 di puncak, hanya jadi nggak baca firman. Habis jalan ke puncak, di puncak sudah mau sore, jadi kita nggak baca kitab Ratapan dan kitab Ayub. Jadi itu pun kita sudah menghormati apa yang dilakukan oleh umat Israel. Jadi kita tidak bisa persis sama seperti apa yang mereka lakukan. Cukup kita berpartisipasi, itu pengajaran yang saya dapat dari Rabi. Tapi kalau ke depan ada yang lebih detail lagi, ya kita tinggal ikutin. Karena itu yang dikatakan apa? Iman kita bertumbuh semakin disempurnakan. Itu ya. Jadi dari zaman bangsa Israel mulai dipilih, itu sudah disebut dengan domba-domba. Yohanes 10 ayat 16. Ini yang dikatakan oleh Yesua, kita harus bersatu dengan Israel. Silakan yang lain. Adu cepat, semakin diberkati. Saya sekarang belajar tidak sebut nama dulu. Tapi kalau harus dipanggil, ya saya panggil nanti. Yohanes 10 ayat 16.
10 ayat 16. Dan aku mempunyai domba-domba yang lain yang bukan berasal dari kandang ini. Seharusnya lah aku memimpin mereka juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan menjadi satu kawanan, satu gembala. Jadi kita harus mendengar suara Yeshua HaMashiach sebagai gembala agung kita, dan kita menjadi satu kawanan dengan domba-domba, yaitu umat Israel. Karena kita adalah di luar Israel, itu berkaitan dengan Roma 11 yang dikatakan zaitun yang asli. Jadi kita zaitun liar diokulasikan atau dientenkan, ditempelkan kepada zaitun yang asli, yaitu Israel. Nanti saya minta Bapak Ibu semua baca itu berulang-ulang Roma 11. Di situ kita ditempelkan orang Israel yang saat ini masih ada di pembuangan, tapi saat umat Israel nanti dipulangkan balik kembali, orang-orang yang ditempelkan yang tidak sesuai dengan yang asli akan dipatahkan kembali. Jadi kita berdoa supaya kita semakin satu dengan Israel, karena itulah tujuan akhir atau mempercepat kedatangan Yesus HaMashiach, kita semakin nyatu bersatu dengan umat pilihannya, bangsa Israel. Mesias Yesus HaMashiach juga disebut sebagai domba, anak domba Elohim. Jadi makanya disebut Yeshua adalah yang paling sulung dari antara saudara. Jadi Yeshua HaMashiach menjadi yang paling sulung dari antara kita umat yang percaya kepadanya, dan dia juga disebut domba-domba Elohim. Nah, kenapa dia disebut domba atau anak domba Elohim? Ini yang perlu kita gali. Salah satu disebut domba kenapa? Ketaatannya sampai akhir hidupnya, sampai dia menyelesaikan tugas dan panggilannya di bumi ini, yaitu sampai di kayu salib, dan dia bangkit kembali pada hari ketiga, dan sungguh-sungguh memberikan segala kuasa dan otoritas kepada murid-murid yang menjadi penerus memberitakan besora atau Injil kepada setiap bangsa-bangsa. Jadi kenapa dia disebut domba? Dia taat sampai akhir hidupnya dengan berjalan hidup di dalam Torah. Jadi kalau saudara dan saya disebut domba-domba Elohim, yang menjadi teladan kita di dalam hidup adalah Yeshua HaMashiach. Mengapa dia disebut juga domba-domba? Kenapa bangsa Israel disebut domba-domba? Karena bangsa Israel taat dan menjadi pelaku Torah, tapi tahap demi tahap atau generasi demi generasi ada yang jatuh bangun, ada yang setia. Khususnya di zaman Daud mereka hidup di dalam Torah, dan di zaman Salomo itu sangat aman dan tentram. Tapi matinya Salomo mulailah muncul kembali penyembahan berhala di generasi setelah peninggalan Raja Salomo. Tapi zaman Raja Daud dan sampai kerajaan Salomo, sampai akhir hidupnya, bangsa Israel sangat taat kepada Torah. Jadi ini yang menjadi pokok bahasan kita. Kenapa Yeshua disebut domba Elohim? Dia mau taat sampai akhir hidupnya, sampai di kayu salib dia menyelesaikan tugas dan panggilannya tanpa cacat, dan memang benar-benar dia sempurna untuk melakukan Torah. Jadi kalau saudara dan saya disebut domba-domba Elohim, menjadi pertanyaan nanti kita kupas di bawah, sudahkah kita benar menjadi domba yang taat akan Torah? Itu mari kita bertanya masing-masing, apa saudara sudah domba atau masih kambing? Mohon maaf ini, apakah kita masih nanduk-nanduk atau benar-benar sudah seperti domba? Jadi mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, mari kita koreksi. Kalau kita belum benar-benar jadi domba Elohim, mari kita mulai saat ini, lewat pelajaran ini, lewat sharing firman hari ini, malam ini, di hari yang baru ini, mari kita mulai belajar
Jadi domba yang disebut Yesus HaMashiach itu adalah ketaatan. Coba dibaca Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesua yang datang kepadanya, dan dia berkata, "Lihatlah, anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia." Jadi Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Elohim. Jadi di Yesua disebut menghapus dosa dunia, itu dosa saudara dan saya. Jadi mari kita benar-benar, kalau Yesua HaMashiach disebut domba Elohim yang menghapus dosa dunia, otomatis kita pun menjadi domba-domba Elohim yang sudah dipilih oleh Bapa Yahweh. Kita menjadi dampak atas dunia ini, membuat orang-orang dunia meninggalkan dosa-dosa. Terlebih kita pribadi lepas pribadi harus benar-benar domba-domba orang-orang yang hidup di dalam Torah, barulah kita disebut layak menjadi domba-domba Elohim. Itu makanya ada di kitab Wahyu, nanti di penghakiman terakhir akan ada pemisahan kambing dan domba. Jadi mari kita cek pribadi lepas pribadi, sudahkah saudara menjadi domba, atau kita masih ada yang kambing, yang suka berontak, yang suka melawan, yang suka nanduk. Mari kita belajar lebih dalam lagi mengapa kita disebut domba. Kenapa? Seperti Yesua taat dari lahir sampai mati, hidup di dalam Torah. Dia disebut domba Elohim. Jadi kalau saudara disebut domba-domba Elohim, artinya saudara dan saya harus benar-benar menjadi pelaku-pelaku Torah sampai akhir hidup kita, sampai Yesua HaMashiach datang menjemput saudara dan saya untuk rapture ke olam haba, memerintah di kerajaan 1000 tahun. Jadi Yesua HaMashiach juga disebut domba Elohim. Jadi itu tolak ukurnya. Mengapa kita disebut domba-domba? Ukurannya seperti Yesua, karena ada di 1 Yohanes, saya lupa ayatnya. Di situ 1 Yohanes 2 ayat 16 kalau nggak salah, disebut di situ, siapa yang percaya, siapa yang mengaku percaya kepada Yesua HaMashiach, dia wajib hidup sama seperti Yesua HaMashiach hidup. Coba dibaca dulu ayatnya tuh, ya 1 Yohanes 2 kalau nggak salah ayat 6 atau ayat 16. Coba cek dulu, Bet. Ayat berapa toh? Ayat 1 Yohanes 2 ayat 6. Ayat 6. Oke. Ada salah. Siapa yang berkata tinggal di dalam dia sendiri wajib berjalan sedemikian sebagaimana dia juga telah berjalan. Ah, itu kan. Kalau di lembaga Alkitab beda lagi, Bu Romintan. Itu YLT kan. Tapi kalau di lembaga kita dikatakan siapa yang mengaku percaya kepada Yesua, dia wajib hidup sama seperti Yesua hidup. Itu di lembaga Alkitab Indonesia. Jadi sekarang pun kenapa Yesua disebut domba-domba Elohim? Karena dia taat hidup di dalam Torah dari lahir sampai mati di kayu salib. Jadi kita wajib hidup di dalam Torah setelah kita percaya kepada Mesias Yesua HaMashiach saat ini. Kalau yang dulu biarlah kita tinggalkan itu, karena dulu kita masih pelanggar Torah, karena selalu berpatokan kepada anugerah. Tapi sekarang kita harus belajar di sini. Siapa yang disebut domba-domba Elohim, kita wajib hidup seperti Yesua hidup di dalam Torah dari lahir sampai dia mati di kayu salib. Bahkan dia sampai berkata, sudah selesai. Kita pun wajib hidup dalam Torah
Setelah kita percaya kepada Yesus Hamasiah, dibaptis pembaruan dengan meterai Yesus Hamasiah, dan mulai sekarang mari lebih lagi belajar dan mulai taat hidup dalam Torah. Satu, kita tahu Torah, kita lakukan satu. Kita tahu dua Torah, kita lakukan dua Torah. Belajar dan mulai praktek melakukan bagaimana hidup berjalan di dalam Torah. Kita lanjutkan. Tuhan adalah gembala yang baik, yang mau menyerahkan hidupnya demi domba-dombanya. Nah, inilah gembala. Jadi setelah dia bangkit dari kematian, barulah disebut dia menjadi gembala yang baik. Kenapa dia sebut gembala yang baik? Waktu dia mau menyerahkan hidup di kayu salib demi umat manusia, demi dosa-dosa dunia. Dan dia berkata waktu masih hidup, ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Itulah saudara dan saya di luar bangsa Israel. Kita dituntun dan hidup kembali di dalam Torah, supaya kita menjadi domba-domba Elohim. Jadi dari sini kita lihat bagaimana tadinya dia disebut domba-domba Elohim, tapi dia disebut menjadi gembala. Jadi ada panggilan yang khusus kepada Yesua. Waktu dia datang sebagai manusia, dia disebut domba Elohim untuk menghapus dosa dunia. Tapi setelah dia mati, dan sebelum dia mati dia mengatakan, ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Dan setelah dia mati, barulah kitab Yohanes menuliskan Mesias Yesua adalah gembala yang baik, yang mau menyerahkan hidupnya kepada demi domba-dombanya. Siapa yang menyuruh itu adalah perintah daripada Bapa Yahweh melalui Yesus Hamasiah, dan darah Yesus Hamasiah tercurah di kayu salib demi saudara dan saya yang disebut dengan domba-domba Elohim. Apa kategori domba? Salah satu dari tolak ukurnya adalah Yesus Hamasiah yang taat dari lahir sampai akhir hidupnya. Jadi sekarang marilah tarik diri kita masing-masing. Sejak kita percaya kepada Yesua, sejak kita beralih dari panggil nama Yesus menjadi Yesus Hamasiah dan dibaptis, dimeteraikan dengan nama Bapa yang benar, sudahkah kita hidup di dalam Torah dengan sungguh-sungguh, taat dan setia sampai saat ini dulu? Seberapa banyak kita yang sudah setia? Contoh, menguduskan hari Sabat. Salah satu menguduskan hari Sabat, perintah yang paling sederhana, yaitu Ereb Sabat. Kelihatan sepele, tapi punya makna yang mendalam, sangat dalam untuk memulihkan hidup keluarga saudara dan saya. Pemulihan rumah tangga dimulai dari ibadah Ereb Sabat. Jadi hal-hal sepele. Jadi untuk itu saya minta pada Bapak Ibu semua, mari kita mulai setelah kita sudah belajar Torah, percaya kepada Yesus Hamasiah, dan sekarang kita belajar tentang domba-domba Elohim. Kenapa Yesus disebut domba? Dia setia sampai akhir hidupnya. Demikian juga kita saat ini, kita yang disebut domba-domba yang sudah digembalakan oleh Yesus Hamasiah, dan Yesus Hamasiah menyerahkan hidupnya mati di kayu salib demi saudara dan saya. Marilah kita lebih taat lagi dan hidup percaya kepada Yesus Hamasiah, dan hidup seperti Yesus Hamasiah, itu taat sampai akhir hidup kita, hidup di dalam Torah. Itu makanya dikatakan Ve'apta dalam sidul itu, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu. Artinya hati itu adalah organ tubuh yang terakhir menentukan manusia
yaitu jantung, hati, hidup atau sudah mati. Jadi paling terakhir bergerak menentukan kita hidup atau mati yaitu jantung kita yang disebut dengan jantung hati kita. Jadi menentukan urat nadi. Artinya apa? Kita harus mengasihi Bapa sampai akhir hidup kita, sampai akhir napas hidup kita. Sama seperti Yesus Masiah menyerahkan hidupnya di kayu salib dan dia berkata, sudah selesai. Tunaikanlah tugas saudara dan saya sekarang apapun. Makanya saya katakan, kejarlah kedewasaan rohani supaya kita menjadi akil balik. Saudara dan saya adalah ahli waris, tapi sebelum kita akil balik, kita belum dikasih warisan. Saya minta bagi kita semua supaya kita segera akil balik, dewasa di dalam roh, supaya kita dipercayakan itu karunia-karunia Roh Kudus, dan Tuhan akan menugaskan saudara dan saya seturut dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan di dalam hidup saudara dan saya. Domba-domba yang baik adalah domba yang mengenal gembalanya. Jadi dikatakan, Yesus tadi mengatakan, ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Artinya saudara dan saya di luar Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga supaya mereka mengenal suaraku. Jadi salah satu syarat menjadi domba-domba Elohim, agar saudara disebut menjadi domba-domba Elohim sampai penghakiman terakhir, jangan sampai kita nanti dipisahkan domba dan kambing. Harus benar-benar kita jadi domba sampai saat ini, bukan hanya sekedar sebutan, tapi benar-benar dari tindakan hidup kita sehari-hari, seperti Yesus Masiah disebut domba Elohim oleh Yohanes Pembaptis, karena dia taat sampai akhir hidupnya di kayu salib. Jadi kita harus taat sampai akhir hidup kita. Jadi mengenal Bapa. Bagaimana kita mengenal Bapa? Itu nanti kita akan semakin mengenal Bapa lewat perjalanan hidup kita. Saat kita menghadapi masalah demi masalah di dalam hidup, barulah kita semakin mengerti, oh ini rancangan Bapa di dalam hidup. Karena masalah, saya katakan bagi Bapak Ibu semua, masalah yang kita hadapi adalah berkat yang terselubung. Berkat yang terselubung. Tuhan izinkan terjadi supaya kita jauh lebih dalam dan lebih dalam lagi mengenal Bapa lewat masalah-masalah yang kita hadapi. Karena Tuhan selalu berbicara lewat persoalan yang kita hadapi. Seperti Yusuf, dibuang ke Mesir, dibuang ke sumur, diangkat, dijual, dan difitnah oleh istri Potifar. Jadi sekarang kita mengerti kalau saudara adalah domba-domba Elohim yang dipersiapkan menjadi berkat di akhir zaman dalam suatu proyeksi Tuhan atau rancangan Bapa, saudara pasti menghadapi banyak bentukan, yaitu lewat masalah. Tapi masalah tidak akan pernah membuat saudara menjadi putus asa. Tapi hampir-hampir putus asa, semua itu sering. Termasuk saya. Aduh kok begini Tuhan. Terkadang saya sering ngomong dalam hati. Bahkan saya pernah mau meninggalkan pelayanan. Cukuplah sekedar jemaat yang baik. Tapi Tuhan tidak izinkan. Makanya sampai terjadilah saat ini, apa yang terjadi saat ini menjadi gembala di Kehilat ini rancangan Bapa. Jadi kita terus bersyukur. Ingat, masalah yang kita hadapi adalah berkat yang terselubung. Jadi saat kita menghadapi masalah, mari berdoa. Tuhan, apa rancanganmu di balik masalah yang kuhadapi saat ini?
tanya kepada Bapa, apakah ini akibat dosa yang kulakukan Tuhan, atau ini bentuk ujian yang kau izinkan terjadi kepadaku Bapa. Bukalah mata hatiku supaya aku melihat anugerahmu di balik masalah yang kuhadapi ini. Tiba-tiba nanti saudara akan melihat rancangan Bapa di setiap masalah yang kita hadapi. Asal kita duduk di kaki Tuhan saat bertanya kepada Tuhan, saat kita menghadapi masalah atau problem yang kita hadapi di setiap waktu. Coba dibaca. Jadi kita harus mengenal lebih dalam lagi kepada Bapa. Jadi kenapa tadi saya katakan Yusuf? Kenapa Yusuf tidak dendam kepada saudara-saudaranya? Kalau saudara baca cerita Yusuf, waktu dia memperkenalkan dirinya kepada sanak saudaranya di istana Mesir, dia berkata, ada rancangan Bapa demi saat inilah aku ada di tempat ini. Jadi bukan dia tidak dendam, dia tidak mengingat apa yang dilakukan saudara-saudaranya, tapi melihat rancangan Bapa sungguh indah dan luar biasa di dalam kehidupannya. Dia berkata, untuk saat inilah maksud rencana Tuhan, aku ada di sini bukan karena engkau jual. Itu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Saudaranya takut dan dia merangkul, dan dia datang merangkul sanak saudaranya. Jadi lewat masalah kita, lewat persoalan, Tuhan selalu berbicara, menyatakan isi hatinya kepada saudara dan saya. Jadi yang penting mengenal Dia dan semakin mengerti rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita di setiap waktu. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Silakan Bapak Ibu semua berlomba-lomba. Yohanes berapa tuh? Yohanes 10 Ayat ayat berapa? 14 sampai 15. 14 sama 15. Oke. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan aku dikenal oleh domba-dombaku. Sama seperti Bapa mengenal aku pun mengenal Bapa, dan aku mempertaruhkan nyawaku demi domba-dombaku. Jadi Yesus mempertaruhkan nyawanya demi kita. Jadi kita pun harus mempertaruhkan nyawa kita, keinginan daging kita demi rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya apa? Kalau Yesus sudah mempertaruhkan nyawanya demi kita, kita harus lebih dan lebih lagi belajar. Kita sampai connect, mengenal suara daripada Bapa. Kalau Rabi mengatakan batkol, atau ada suara hati, itu putri suara di dalam hati kita, itu bisa didengar oleh orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang intim, semakin membangun persekutuan secara pribadi, banyak berdiam diri. Suatu saat indah pada waktunya kita akan mendengarkan suaranya. Seperti yang saya katakan dulu, saya sering bersaksi, saya pernah mendengar suara Roh Kudus waktu mengenal nama Bapa. Saya dengar suara dalam hati saya, namaku aku tulis di dua loh batu yang kuberikan kepada hambaku Musa. Itu yang saya dapatkan, dan saya simpan terus. Akhirnya saya cari-cari hamba Tuhan yang mengerti bahasa Ibrani, barulah saya dibukakan bahwa nama Tuhan itu yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu di kamus, itu adalah Yahweh. Dari situlah saya meninggalkan nama Yahweh, nama Allah, dan kembali memanggil nama Yahweh. Sampai saat ini kita tetap setia, dan biarlah sampai Mesias datang kita setia, dan kita, saudara dan saya, layak di hadapan Bapa. Jadi mari kita membangun supaya kita mengenal suara Bapa Yahweh. Menjadi pertanyaan bagi kita, benarkah Tuhan yang menjadi gembala atas kehidupan kita?
Atau kita hanya mengikuti keinginan dan kehendak kita sendiri di dalam perjalanan hidup kita selama ini, sekalipun kita percaya kepadanya, tetapi kita tidak taat kepadanya sebagai gembala kita. Jadi ini menjadi teka-teki. Tadi kita sudah uraikan dari atas. Yesua disebut domba, taat karena taat akan Torah. Mengapa Daud berkata Tuhan adalah gembalaku? Pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa kepada Daud. Nah, mari kita belajar kepada Daud. Bahkan dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Itu kata Daud. Kau menuntun aku ke rumput yang hijau, air yang tenang, dan aku tinggal di rumah Bapa seumur hidupku. Menjadi teka-teki pertanyaan bagi kita, bagi saudara dan saya. Apakah benar-benar Tuhan sudah menjadi gembala di dalam hidup saudara dan saya? Mari kita bertanya kepada pribadi, secara pribadi. Tanyalah hati kita masing-masing. Sudahkah tandanya kita digembalakan oleh Bapa Yahweh? Kita harus taat akan rancangannya dan kita wajib mendengar suaranya. Dan itulah yang dikatakan oleh Raja Daud. Mengapa dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku? Karena tuntunan kuasa Roh Kudus kepada Daud di saat masalah, di saat menghadapi musuh, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Bahkan kalau kita lihat waktu dia dikejar-kejar oleh Daud Saul, dia berkata, akan diserahkan bangsa ini ke aku kepada hambamu Saul. Hanya raja bertanya, akan diserahkan, baru dia lari dari daerah itu. Jadi kita harus bertanya Roh Kudus terus kepada Tuhan. Kita tanya, apa rencanamu Tuhan dalam hidup? Apa rancanganmu? Selalu bertanya dan bertanya. Bagaimana caranya? Itu bangunlah keintiman, banyak berdiam diri, mulai bertanya-tanya kepada Tuhan di setiap kita bersekutu. Membangun 2 pagi, banyak berdiam diri, dengarkanlah dia berbicara. Terkadang dia berbicara lewat masalah-masalah yang kita hadapi. Makanya saya katakan tadi, kalau ada masalah, berdoa, tanya, apakah masalah ini akibat dosa, minta ampun. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi sebagai ujian, itu bentuk pada kita seperti yang saya katakan beberapa hari yang lalu. Kalau saudara meminta kekuatan kepada Tuhan, bukan saudara dibentuk seperti Batman atau Superman, tapi saudara diperhadapkan kepada masalah. Jadi kalau sudah diperhadapkan dengan masalah, disitulah kita semakin kuat dan semakin kuat. Kita enteng menghadapi masalah. Kenapa? Kita sudah semakin dikuatkan. Kalau tidak ada beras di rumah, puji Tuhan, terima kasih Bapa. Nyata kuasa mujizatmu hari ini. Tiba-tiba Tuhan kirim beras. Caranya bagaimana? Itu cara Tuhan. Tapi kita mulai setia hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Dan iman kita semakin bertumbuh. Kalau nggak salah sudah pernah saya saksikan. Kenapa Pak Lukas, begitu Pak Lukas menelepon saya untuk diresmikan, dilantik di Pulau Bali, saya langsung tinggalkan pekerjaan. Saya sudah lepas. Pada saat itu saya sudah memulai usaha kembali, karena saat itu sudah mulai sudah mulai longgar masa-masa COVID. Ternyata waktu masa COVID saya berdoa, apa rancanganmu Tuhan di balik COVID ini? Saya dapat jawaban. Terkadang Tuhan itu berbicara unik. Berbicara kepada saya, bukan dia suruh gembalakan
kamu pergi ke sana, enggak. Tuhan berbicara lewat orang tertentu, itu cara Tuhan juga. Saya ditelepon seseorang, dia minta mari kita buka Kehilat, kamu yang jadi ketua. Dan di situ langsung saya tangkap, kalau saya diminta jadi ketua, otomatis jadi gembala. Dan dari situlah kita bawa dalam doa, dan tiba-tiba Pak Lukas telepon untuk ditahbiskan, dan dari situ saya ambil keputusan tidak memulai usaha kembali dan mulai jadi gembala. Sampai saat ini saya minta doa Bapak Ibu semua supaya Tuhan, berdoa untuk Tuhan menguatkan, meneguhkan panggilannya atas hidup kita semua, supaya kita tetap setia dalam panggilan Tuhan. Jadi sini tanyalah sekarang, sudahkah kita menjadi domba yang taat kepada Bapa yang menggembalakan kita? Atau kita masih domba-domba yang masih banyak berontak-berontak? Tuhan tuntun kita ke depan, tapi kita ke kiri, atau kita ke kanan, bahkan mundur. Mari kita fokus itu. Makanya ada lagu, mataku tertuju padamu, kata Daud. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Untuk menyerahkan hidup pada Tuhan itu bukan perkara gampang. Tantangannya luar biasa. Terkadang kiri kanan kita menggoyangkan kita, mata kita pun terkadang suka menggoyangkan kita. Aku doa menyerahkan hidup kepadamu Tuhan, ternyata aku kok masih begini. Terkadang itu muncul dalam hati, tidak bisa dibohongi karena kita masih daging. Maka kita masih punya keinginan akan dunia ini, pasti ada. Itu makanya tantangannya luar biasa. Apakah sekarang saudara tetap mengikuti keinginan daging, atau sudah mulai fokus mengikuti keinginan roh? Saya bersyukur pada anak-anak dan istri. Setiap saya kasih ide gimana ya kalau kita sambil usaha, anak saya yang langsung negor saya, udah fokus aja Pak, nggak usah takut. Sini ada anak saya ini, langsung saya ditegur sama anak-anak, fokus aja, fokus. Kenapa? Terkadang kita bisa mikir, karena keinginan akan dunia ini, mata ini masih melihat, dan kulit kita ini masih merasa. Jadi itu normal banget, manusiawi banget. Tapi menuju ke sana tantangannya berat. Tapi kalau kita nurut dan nurut, Tuhan yang menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan yang memampukan saudara dan saya saat kita berserah. Saat kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Untuk itu, mari kita angkat tangan terus berserah kepada Bapa, dan Bapa pasti menyelesaikan keinginan-keinginan daging kita. Supaya kita semakin taat, jangan kita melawan dan melawan. Hanya apa? Sakit yang kita hadapi. Coba dibaca Mazmur 100 ayat 3 dan Roma 8 ayat 5 sampai 9. Mazmur 100 ayat 3. Mazmur 100 ayat 3. 100 berapa tuh? 100 pas. 104 ya? 100 Oh, masih 100 ayat 3. 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Yahweh dialah Elohim. Dialah telah menjadikan kita, dan kita adalah umat miliknya dan domba gembalaannya. Jadi otomatis kalau kita adalah miliknya, berarti terserah dia. Namanya miliknya, dombanya.
Nah sekarang tanyalah, benarkah kita milik Tuhan atau kita masih sering berontak-rontak menjadi miliknya lewat kita ikuti keinginan kita. Seperti yang dikatakan, lanjut Bu Romintan, Roma 8 ayat 5 sampai 9. Roma 8 ayat berapa tuh? Ayat 1? Ayat 5 sampai 9. Ayat 5 sampai 9. Oke. Sebab kamu tidak menerima lagi roh perbudakan sehingga menjadi takut, melainkan menerima roh adopsi sebagai anak yang olehnya kita berseru Aba Sang Bapa. Salah itu? Ayat 5 ya? Ayat 5 itu ya? 5 sampai 9. Oh ini. Roma 8. Iya, Roma 8 ayat 5 sampai 9. Sebab Mereka yang menurut daging memikirkan hal-hal daging, tetapi mereka yang menurut roh hal-hal mengenai roh. Sebab pola pikir daging adalah kematian, tetapi pola pikir roh adalah kehidupan dan damai sejahtera. Sebab pola pikir daging adalah perseteruan terhadap Elohim, karena dia tidak ditundukkan oleh hukum Elohim. Bahkan karena hal itu tidak mungkin. Dan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Dan kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Elohim tinggal di dalam kamu, tetapi jika seseorang tidak memiliki roh Amasia, ia bukanlah miliknya. nah itu ya. Mari kita tanya masing-masing. Diri kita masing-masing. Selama kita hidup dalam daging, mengikuti keinginan-keinginan daging kita tidak akan pernah berkenan kepada Bapa. Jadi untuk berjuang melawan keinginan daging inilah yang paling sulit. Jadi kita harus menang hari lepas hari. Itulah makanya dikatakan, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati dan segenap kekuatanmu. Kekuatanmu artinya apa? Hari lepas hari kita harus berjuang dengan sekuat tenaga untuk menaklukkan keinginan-keinginan daging kita dan mengikuti keinginan roh. Itulah yang disebut mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Tadi segenap hati artinya apa? Sampai napas akhir hidup kita, sampai akhir napas terakhir kita mengasihi Tuhan. Jadi kekuatan karena apa? Hari lepas hari kita di dalam hati kita ini, di dalam hidup kita ini selalu ada perlawanan lason hara dengan keinginan baik dan keinginan roh dan keinginan daging itu selalu bertolak belakang dan selalu ada perdebatan di dalam pikiran kita. Jadi untuk menaklukkan keinginan daging ini perlu perjuangan yang kuat. Contoh, kita semua mungkin sudah, apakah kita semua sudah menang dalam tentang makanan kosher? Mohon maaf, saya sebut dulu nama Bu Romintan. Masih sering ke pesta Bu Romintan? Nggak pernah lagi toh. Ke arisan gimana? Kalau arisan kumpulan orang Batak? Tapi masih sering ngumpul kan? Gimana maksudnya toh? Orang-orang kumpulan orang Batak. Nggak lagi, arisan-arisan juga saya nggak pernah ikutin lagi. Oh gitu ya, puji Tuhan sudah lulus. Tapi ya itu, waktu kita mulai belajar hidup kosher itu tantangannya berat, khususnya kita orang Batak, termasuk setiap suku lah. Karena itu selalu ada, itu ciri khas. Bahkan kita diomongin, kalau kita nggak makan babi, kalau kita nggak makan lele, diomongin. Tantangan paling berat yang sudah saya katakan di RF Sabat yang lalu ya. Kami untuk kosher itu beda hampir 2 tahun bedanya bersama istri. Kenapa? Kebenaran nggak bisa dipaksakan. Termasuk perjuangan mengikuti keinginan daging ini. Contoh, melepaskan amarah. Setiap saudara ingin lemah lembut, tidak marah sama anak, otomatis apa? Saudara pasti jeplos marah sama anak, bahkan lebih parah. Itulah perjuangan itu yang harus kita perjuangkan dengan sekuat tenaga kita. Karena itu perjuangan yang sangat berat.
Jadi sebagai tanda kita mengasihi Bapa Yahweh, taklukkanlah keinginan-keinginan karakter-karakter manusia lama kita ini di setiap waktu. Jadi kalau kita, saya tidak mau marah sama anak, aku harus mau lemah lembut hari ini, pasti saudara kecolongan di situ, bahkan lebih parah. Itu saat kita mulai belajar dan belajar, itulah yang perlu kita pelajari. Kita taklukkan dengan kekuatan, dengan segenap kekuatan kita. Tanpa kita berusaha, kita tidak akan sanggup, bahkan selalu kalah. Tapi roh Bapa Yahweh yang ada pada saudara dan saya membuat kita menang melewati hari lepas hari, dan semakin lama semakin kita diberikan kerendahan hati dan kelemah lembutan. Tanda orang yang lemah lembut apa? Gampang minta maaf. Sekalipun saudara tidak salah, gampang minta maaf, tidak perlu gengsi. Khususnya kita ini kadang suami istri berat minta maaf sama suami, dan juga suami berat minta maaf sama istri. Ada yang senyum-senyum ini di samping ini. Dapat ditangkap ya Bu? Untuk saling minta maaf itu perkara yang berat. Perlu kita belajar kerendahan hati. Nah, ikutilah sekarang. Apakah saudara dan saya benar-benar sudah digembalakan oleh Bapa Yahweh Elohim? Ikutilah kehendak Dia. Untuk mengikuti kehendak Bapa itu bukan gampang. Perlu kita taklukkan keinginan daging dan karakter manusia lama kita dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan kita dan segenap akal budi. Artinya apa? Dengan cara apapun kita taklukkan. Jadi mari kita semakin belajar dan belajar. Jadi bukan kita bertobat menghina bapak-bapak sudah langsung sempurna, enggak, itu butuh proses. Tapi tindakan kita yang sudah mulai mau bertobat, itulah yang Tuhan lihat. Sampai Mesias datang, kita tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna. Tapi keinginan kita untuk terus mengejar kesempurnaan, itulah yang dilihat oleh Bapa. Dan saat Dia datang mengutus anaknya Mesias Yeshua Mashiach, kita disempurnakan. Ada amin. Mari kita belajar untuk semakin menaklukkan manusia lama kita, menaklukkan ego kita, itu yang paling berat. Jadi mari kita semakin belajar dan belajar. Tanyalah sekarang, jadilah domba-domba yang mengenal suara gembala kita, yaitu Yeshua Mashiach, Bapa Yahweh di dalam Yeshua Mashiach, dan jadilah kita jadi domba-domba yang taat sampai akhir hidup kita, sama seperti Yeshua disebut domba karena Dia taat dari lahir sampai mati di kayu salib, tidak bercacat dan tidak berdosa sama sekali. Jadi itulah yang menjadi teladan kita. Kenapa Dia disebut domba dan saudara pun disebut domba. Jangan sampai nanti di penghakiman kita yang sudah mengakui kita adalah domba-domba Elohim, tapi di penghakiman nanti akan ada pemisahan. Domba dipisahkan sebelah kanan dan kambing ditaruh di sebelah kiri dan akan masuk dalam penghukuman. Saya yakin dan percaya kita semua adalah domba-domba yang taat sampai akhir hidup kita. Kita lihat selanjutnya. Berikut ini ada beberapa persamaan domba dengan manusia. Itu makanya umat yang percaya kepada Yahweh di dalam nama Yeshua Mashiach disebut domba-domba Elohim. Di sini kita lihat bagaimana kita disebut domba-domba Elohim. Pertama, domba butuh perawatan siang dan malam, makanya perlu digembalakan. Itulah makanya Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita digembalakan oleh Bapa Yahweh.
Jadi kenapa kita diperumpamakan seperti domba? Karena persis seperti domba. Kalau kita tidak digembalakan oleh Bapa Yahweh, saudara dan saya adalah umat manusia yang sangat liar. Jadi demikian juga domba ini. Domba-domba butuh perawatan siang dan malam. Jadi perlu dirawat siang dan malam, dituntun. Kalau enggak, liar itu. Kenapa? Nanti akan kita lihat di bawah beberapa kriteria domba dan manusia. Kenapa kita disebut domba? Ya sama seperti ini. Domba perlu dirawat, saudara dan saya pun perlu dituntun, dirawat oleh Bapa. Itu makanya Tuhan memberikan jaminan kepada saudara dan saya. Dia mengatakan, aku menyertaimu. Tanpa penyertaan Bapa, saudara dan saya akan liar, bahkan mengikuti keinginan hal-hal duniawi ini, dan ujungnya binasa. Coba dibaca Matius 28 ayat 20. Silakan. Matius 28 ayat 20. Ya, terus Silakan Bunda Maris. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sampai akhir zaman, nanti sampai Yesus datang, kita disertai. Ada jaminan penyertaan Tuhan asal kita berjalan di dalam kehendaknya sebagai gembala agung kita, yaitu Yesus HaMasiah. Jadi ajarlah mereka, artinya apa? Baik kita mengajar di rumah tangga kita dulu. Nanti kalau Tuhan kehendaki, kita akan mengajar kemana Tuhan tuntut. Jadi domba perlu dirawat. Jadi kita pun perlu dirawat juga. Kalau enggak kita menjadi liar. Jadi itu makanya domba perlu digembalakan, dan kita pun perlu ada gembala, itulah Yesus HaMasiah, dan dia memberikan jaminan bagi kita disertai penyertaan Yesus HaMasiah sempurna dalam hidup saudara dan saya sampai akhir zaman, asal kita hidup di dalam rancangan dan kehendaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, domba punya kebiasaan ikut-ikutan satu dengan yang lain. Masuk jurang satu, yang lain pun ikut masuk jurang. Manusia pun punya sifat yang gampang terpengaruh. Jadi kalau kita lihat, domba itu adalah domba yang gampang terpengaruh satu dengan yang lain, ikut-ikutan. Jadi manusia pun banyak yang terjerat karena pergaulan, ikut-ikutan, terpengaruh karena hal-hal dunia. Kenapa? Itu makanya dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan preman, orang penakut pun bisa jadi galak. Itu karena apa? Karena pergaulan. Jadi perlu kita belajar supaya apa? Ini domba ini ikut-ikutan. Kita lihat kalau domba itu biasanya kalau masuk jurang satu, semuanya itu banyak yang ikut masuk jurang. Ikut-ikutan semuanya. Jadi kita harus belajar kenapa kita disamakan dengan domba, dikiaskan seperti domba. Seperti ini. Kita pun manusia banyak yang ikut-ikutan. Termasuk ikut manggil nama Yesus HaMasiah, ikut-ikutan. Banyak ikut, kita ini semua ikut-ikutan, tapi ikut kepada yang benar. Termasuk juga di luar kebenaran banyak orang ikut-ikutan. Banyak yang menolak karena ikut gembalanya. Sesat itu pemanggil nama Bapa Yahweh. Ini apa? Banyak yang ikut-ikutan, tidak mau belajar. Ikut gembalanya, akhirnya apa? Nggak mau kebuka hatinya. Gembalaku tidak, aku ikut gembalaku. Padahal gembala kita adalah Tuhan, dan kita harus percaya kepada firman. Banyak yang ikut-ikutan, termasuk hal-hal dunia. Jadi kita banyak yang terpengaruh dari karena pergaulan, termasuk kalau kita lihat metode pendidikan.
Di dalam teori John Locke kalau nggak salah dia katakan begini, manusia lahir ke bumi ini dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi teori itu sekarang sudah salah, nggak bisa masuk lagi. Lingkungan kalam-kalam, tapi di dalamnya suka ada teroris. Termasuk ini lingkungan saya nih dulu di Dulmatin, itu di dekat-dekat saya ini dulu ditangkap, ditembak. Zamannya teroris Dulmatin di jalan raya di depan sana. Jadi teori itu bisa langsung, kenapa? Itu teori manusia. Manusia memang benar dipengaruhi oleh lingkungan, tapi tidak mutlak lagi. Kita pun dipengaruhi lingkungan juga, sama. Tapi ada lingkungan yang tidak bisa membentuk karakter manusia. Tapi benar-benar lingkungan bisa juga mempengaruhi umat manusia. Coba saudara pergi ke suku Baduy, pasti ikut suku Baduy, aturan suku Baduy akan terpengaruh. Kita pergi ke Tanah Batak pun lama-lama kita terpengaruh. Termasuk kita orang Batak yang datang di Pulau Jawa ini terpengaruh dengan karakter Pulau Jawa, termasuk makan sambal yang manis. Di Tanah Batak mana ada sambal dipakai gula, nggak ada itu. Tapi otomatis kita jadi ikut dan nikmat, nah terbiasa, ala bisa karena biasa. Jadi itu domba punya kebiasaan. Jadi itu makanya ada firman, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Marilah kita jaga terus pergaulan di komunitas kita, harus benar-benar hidup di dalam Torah. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34, silakan dibaca. Berlomba-lomba. Yang paling sering nanti paling banyak diberkati Bapak Yahweh. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Sampai 34. Jangan lari sesat-sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarilah benar-benar dan janganlah kamu berdosa, sebab beberapa orang punya kekurangan pengenalan akan Elohim. Aku mengatakan ini agar kamu malu. Gitu ya. Jadi pergaulan yang buruk. Jadi benar-benar kita harus menjaga diri dari pergaulan. Saya kalau ketemu teman-teman lama pasti terjerumus lagi. Tapi saya menjaga jarak. Saya jarang berkumpul, saya jarang berkunjung. Tapi memang kita jadi agak kurang teman, kelihatan kayak kurang gaul. Padahal sebenarnya kita suka gaul. Tapi demi menjaga kebiasaan, nanti yang lama kambuh lagi, mendingan kita menjaga jarak. Tetap kalau ketemu ya jaga hubungan baik. Kalaupun saya pingin sekali berkunjung, ya paling saya nggak mau lama-lama, sekedar. Karena omongan pun tidak cocok, dan juga nanti keinginan pun sudah berbeda. Dan juga pasti dipancing ke yang lama-lama, termasuk minum. Itu saya banyak, kalau saya mau gabung lagi ya pasti terjadi, tapi harus saya jaga jarak. Dan saya memang agak kelihatan saya kurang gaul. Saya sekarang banyak berdiam diri di rumah, dari depan rumah dari depan ke masuk ke dalam. Jadi saya banyak berdiam diri setelah berserah kepada Bapa. Jadi jaga pergaulan saudara, pergaulan kita, komunitas dijaga, termasuk di kehilat di akhir zaman ini. Boleh dibaca? Sudah ya? Yang ketiga, domba adalah binatang penakut. Ini adalah gambaran kekhawatiran umat manusia. Itu makanya Tuhan mengingatkan kita akan burung di udara yang dipelihara oleh Tuhan. Jadi domba itu salah satu binatang penakut. Jadi itu makanya
itu adalah suatu gambaran kita pun banyak ketakutannya, kekhawatiran, itu gambaran khawatir. Jadi kekhawatiran kita ini termasuk ketakutan, yaitu domba. Jadi perlu itu, makanya Tuhan memberikan kita, menyamakan kita apa? Diberikan kiasan, lihat burung pipit di udara, dipelihara oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau masih ada yang khawatir akan kehidupan sehari-hari, marilah pikirkanlah. Sudahkah saudara seperti yang dikatakan Daud tadi di Mazmur 23? Renungkan itu. Itu makanya setiap Ereb Sabat selalu baca Mazmur. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kalau kita masih ada kekurangan, mari kita bertanya, mungkin Tuhan masih membentuk kita di dalam segala hal. Karena kekurangan mungkin dari sisi ekonomi itu bukan jadi tolak ukur. Kita mungkin kurang dari sisi ekonomi, tapi melimpah di dalam ketenangan batin, itu jauh lebih berlimpah daripada banyak duit. Tapi ada tekanan batin. Jadi kita tidak bisa menilai dari satu sisi, tapi dari penilaian cara Tuhan. Jadi mari kita semuanya seperti domba itu disebut, kenapa kita diindikasikan diindikasikan seperti domba, karena itu satu, domba penakut. Itu adalah gambaran kekhawatiran saudara dan saya. Jadi kalau masih ada kekhawatiran, mari kita semakin membangun keintiman, berserah kepada Bapa, supaya sungguh-sungguh kita menjadi domba-domba yang taat akan firman, dan benar-benar kita digembalakan oleh Bapa Yahweh. Matius 6 ayat 26. Silakan Bapak Ibu. Yang lain belum ada yang ini mengganti. Bu Romintan dan Bu Damaris tadi berlomba-lomba. Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam gubuk, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi itu ya. Jadi kalau saudara benar-benar digembalakan oleh Bapa Yahweh di dalam Yesus HaMashiach, saat kita tidak ada beras, angkatlah kaleng itu. Tuhan, Engkau yang berfirman, jadi mulai sekarang berdoa pakai firman. Makanya Yesaya berkata apa? Marilah kita berperkara. Jadi kalau ada masalah, contoh tidak ada makanan di rumah, angkat itu kaleng kita. Tuhan, Engkau yang berfirman, burung pipit di udara Engkau pelihara. Ini beras kosong Tuhan, kami belum makan. Saya sudah bersaksi bagi Bapak Ibu semua, ada mungkin yang belum mendengar kesaksian. Anak kami yang paling besar masih TK, kami sudah berserah total kepada Bapak 7 tahun. Dan saya sudah menyaksikan bagaimana firman itu hidup. Saat saya baru pulang dari Yerusalem, mulai berserah kepada Tuhan, dan tiba-tiba beras kosong, kita nggak ada makanan. Di situ saya gelabakan, dan saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Engkau yang berfirman Tuhan, burung pipit di udara Engkau pelihara. Sekarang beras nggak ada Tuhan, anakku belum makan, anak kecil-kecil ini. Bayangkan aja, anak pertama masih TK. Dan mereka ini hampir beda-beda 1 tahun, 1,5 tahun. Dan masih kecil-kecil. Dan saat selesai saya berdoa, saya angkat firman, tiba-tiba boom, ada parkir motor di depan rumah. Dan membawa kantongan plastik yang hitam gede. Dan isinya yang diperlukan di dapur. Dan istri saya bertanya kepada yang bawa kantongan ini, dia berkata, kenapa Eda membawa ini? Yang membawa katakan, apa yang kena tangan itu semua masuk plastik. Dan saya yakin dan percaya malaikatlah yang menggerakkan tangannya untuk memasukkan semua keperluan kebutuhan yang kami perlukan di dapur.
Jadi jangan pernah khawatir tentang apapun di dalam dunia ini, khususnya menghadapi hari-hari ke depan. Kita nggak tahu. Minggu-minggu yang lalu kita lihat bagaimana gencarnya akan ada serangan balik dari Iran. Sampai hari ini belum ada berita apa-apa. Nah sekarang kita lihat, karena kita sekarang belajar nubuatan. Kalau Rabi berkata nubuat, kalau itu tentang masalah atau tentang masalah, nubuat tentang masalah itu belum tentu terjadi, tergantung bagaimana respon di kemudian hari. Seperti Niniwe yang dinubuatkan akan dimusnahkan, tiba-tiba mereka berpuasa, dan perang Gog dan Magog pun belum tentu terjadi. Itu kata Rabi. Kenapa? Itu nanti sangat ditentukan bangsa Israel sudah siap apa belum. Tiba-tiba kesiapan bangsa Israel, tiba-tiba semua sudah siap, belum tentu perang. Cara Tuhan ajaib. Tapi kalau kita lihatlah sekarang, tanda-tandanya semakin nyata. Memang itu nubuat. Apakah terjadi atau ada rencana lain daripada Bapa? Dan kita lihat berita kemarin bagaimana kerasnya berita yang mengatakan Iran akan membalas. Tapi sampai saat ini belum ada balasan. Kita nggak tahu ada apa di balik ini semua. Untuk itu, mari kita semakin berhati-hati. Yang keempat, domba adalah binatang yang bodoh, sulit dilatih untuk sirkus binatang. Itulah makanya Tuhan mencari yang bodoh seperti Petrus tukang jala. Jadi kita ini adalah orang-orang yang bodoh yang akan dipakai Tuhan mempermalukan orang-orang yang berhikmat secara dunia. Jadi domba juga termasuk binatang bodoh. Makanya kalau kita lihat tidak ada pernah sirkus, permainan sirkus dengan domba, tidak ada itu. Kita lihat aja nggak ada. Sedangkan ikan bisa dilatih, domba nggak bisa. Anjing gampang dilatih. Domba tidak bisa. Binatang-binatang lain bisa. Singa bisa. Ular bisa dilatih. Tapi domba salah satu binatang yang belum pernah kita tonton sampai saat ini dengan sirkus. Jadi itu makanya kita dipenuhi seperti domba. Karena domba adalah binatang bodoh. Termasuk salah satu binatang yang bodoh. Dan kita pun adalah bodoh yang bodoh dipakai Tuhan dari dunia untuk mempermalukan orang-orang yang pintar atau berhikmat secara dunia. Coba dibaca ayatnya. 1 Korintus 1 ayat 27. Ayo berlomba-lomba. Tetapi Elohim telah memilih mereka yang bodoh bagi dunia, supaya dia dapat mempermalukan mereka yang berhikmat. Dan Elohim telah memilih mereka yang lemah bagi dunia, supaya dia dapat mempermalukan yang kuat. Amin. Itu ya. Jadi kenapa kita disebut seperti domba? Karena domba salah satu binatang yang bodoh, intelijennya rendah. Jadi tidak bisa dilatih untuk sirkus. Jadi kita pun adalah dipanggil dari kebodohan supaya kita diberikan hikmat untuk menaklukkan orang-orang berhikmat secara dunia. Yang kelima, sedikit lagi. Domba adalah binatang pemakan rumput yang dimakan sampai akarnya atau perusak dan rakus. Jadi domba itu adalah salah satu pemakan rumput, tapi kalau makan rumput itu dicabut sampai ke akar. Jadi kadang merusak rumput. Jadi ini termasuk perusak dan juga rakus. Manusia pun sama. Saat kita lihat sampai saat akhir zaman ini, banyak manusia merusak lingkungan karena kerakusan akan harta dunia. Termasuk pemain tambang di seluruh dunia banyak yang dirusak, tidak dipulihkan kembali, sekalipun ada aturan harus dihijaukan kembali. Tapi kalau saudara di sini ada saudara kita yang di Kalimantan itu banyak danau-danau bekas-bekas tambang.
Jadi lingkungannya dirusak, termasuk perkebunan dirusak, hutan lindung pun dirusak demi perkebunan. Banyak itu kasus-kasus. Jadi kenapa cuaca sekarang berubah? Karena apa? Lingkungan sudah rusak. Terjadi banjir bandang karena lingkungan rusak, pegunungan gundul. Sekalipun terjadi penghijauan tetap tidak kuat. Jadi di semua lini itu, karena apa? Rakusnya manusia. Jadi kita harus belajar sama orang Badui. Badui lah orang yang sungguh luar biasa menjaga lingkungan, karena mereka menjaga itu. Tapi kita lihat sekarang bagaimana alam kita sangat rusak karena kerakusan akan harta dunia, termasuk itu elit-elit global, termasuk pengusaha-pengusaha nakal banyak di negeri kita ini. Tidak mengikuti aturan main. Kenapa? Itu kong-kalingkong dengan ya pejabat-pejabat yang kurang perhatian kepada lingkungan. Jadi kita harus belajar di sini juga. Kenapa kita disebut domba? Domba salah satu apa? Pemakan rumput yang dimakan sampai akarnya itu rakus dan rusak. Termasuk juga saat ini lingkungan di dunia ini banyak yang merusak lingkungan karena harta karun, tambang. Kita lihat penggali emas, penggalian yang ada di Kalimantan sana yang liar, bahkan merusak lingkungan juga. Maka banyak yang korban. Tapi tetap aja pemerintah kita tidak peduli, tidak menegakkan aturan yang jelas. Jadi hati-hati kita. Kenapa kita disebut seperti domba? Karena seperti itu. Domba adalah pemakan rumput yang sampai ke akar, jadi dirusak itu rumput. Boleh dibaca? Karena semua itu ada firman-Nya. Saya 24 ayat 5, silakan. Yang paling cepat. Yesaya 24 ayat 5. 24 ya Pak ya? Ya, silakan Bu Romekan. 24 ayat 5. Iya. Dan bumi menjadi cemar oleh penduduknya karena mereka melanggar hukum, mengubah ketetapan dan merusak perjanjian yang kekal. Itu salah satu orang Israel. Waktu tinggal di Yerusalem ada perintah sabat tanah. Tapi mereka tidak lakukan, akhirnya apa? Mereka dibuang. Jadi termasuk saat ini kenapa terjadi banjir bandang? Karena ulah manusia sendiri. Ada hukuman, hukum alam. Jadi mana-mana kita lihat di seluruh dunia, karena apa itu hukum alam. Alam tercemar karena ulah penduduknya, jadi tergantung negaranya. Yang keenam, domba adalah binatang yang gampang tersesat. Manusia pun gampang tersesat karena dipengaruhi, tetapi tetap dicari oleh Abah Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Termasuk kita ini dulu tersesat karena pengajaran bapak-bapak gereja, tapi Tuhan mencari saudara dan saya. Saudara katakan amin. Bersyukur. Karena kita selama ini tersesat. Tapi Tuhan sekarang apa? Mengambil saudara dan saya, karena apa? Kita umat pilihan. Dan sekarang lewat media banyak yang bertobat kembali kepada nama Bapa. Tapi banyak juga yang tersesat, didoktrin oleh bapak gereja. Jadi sekarang tinggal pilih mau ikut doktrin yang lain atau masih ikut tradisi-tradisi atau ikut Bapak Yahweh. Itu keputusan di tangan saudara, karena Bapak sudah mencari. Sekarang kita ikut apa enggak. Jadi selama kita tersesat, waktu kita masih di yang lama, sekarang kita sudah dicari oleh Bapa dan kita dituntun ke dalam Torah oleh karena tuntunan Roh Kudus. Jadi itu makanya Tuhan selalu mencari domba-domba yang hilang. Dan kita berdoa buat saudara kita yang masih terdoktrin dengan aturan yang lama,
supaya mereka kembali kepada Bapa. Yesaya 53 ayat 6. Silakan Bapak Ibu. Oke, seperti domba kita semua telah tersesat, kita masing-masing telah berbalik menuju jalannya sendiri. Tetapi Yahweh telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Udah toh? Udah ya? Jadi kita dicari satu lagi kok di Hezkel 34:16. Sekel 13 ayat berapa toh? 34 ayat 16. Di Sekel 34 Ayat 16. ayat 16. Oke. Aku akan mencari yang hilang dan aku akan membawa pulang yang tersesat, dan aku akan membalut yang terluka, dan aku akan menguatkan yang lemah. Namun aku akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Aku akan mengembalakan mereka dengan keadilan. Ya. Menghancurkan yang gemuk. Yang gemuk itu yang tadi yang merusak, termasuk gemuk karena hal-hal yang tidak benar. Gemuk karena korupsi itu dihancurkan supaya digembalakan kembali. Jadi saudara dan saya adalah yang dicari, yang hilang selama ini. Sekarang kita harus lebih bersyukur kepada Bapa. Kita sekarang ada di sini karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kita dijadikan biji matanya. Mari kita semakin taat dan gentar akan Dia. Ya Tuhan selalu, karena kita selama ini tersesat seperti domba. Domba itu gampang tersesat. Seperti yang saya katakan di awal tadi, satu masuk jurang, semua masuk jurang, ikut-ikutan domba itu. Makanya lihat domba, mana ada domba berserakan, selalu ngumpul satu tempat. Kalau membawa domba kembali cukup bawa satu, ikut aja itu semua. Lihat aja di YouTube itu, nanti ketik gembala domba. Satu dituntun pulang, ikut aja semua itu. Ikut-ikutan. Jadi kita pun selama ini kita ikut-ikutan, tapi sekarang kita ikut pun kepada hal yang benar, itu kita ikut di gerakan mesianik. Yang ketujuh, domba rentan dimangsa binatang buas, manusia pun rentan dimangsa musuh, yaitu Satan yang mengaum-ngaum seperti singa muda yang lapar. Itu makanya jadi domba ini rentan diserang oleh binatang buas, serigala maupun jintan atau singa. Jadi kita pun itu makanya Tuhan bilang apa? Berjaga-jagalah dan berdoa, musuhmu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari musuhnya yang siap ditelan. Jadi kita pun selalu diincar oleh musuh. Jadi kenapa disebut seperti domba? Karena domba pun sangat rentan kalau ada binatang buas yang mengintai domba, gampang ditangkap. Kenapa? Domba itu mayoritas gemuk-gemuk dan kelebihan berat badan, sulit untuk lari, bukan gesit seperti apa itu kalau kita lihat seperti apa? Seperti kijang, larinya cepat banget, yang dikejar jitan itu nggak dapat. Tapi ini domba gampang dikejar oleh musuh. Jadi manusia pun, saudara dan saya, kalau kita tidak waspada, tidak berjaga-jaga, hati-hati setiap saat, maka dikatakan berjaga-jagalah dan berdoa. Jadi kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena apa? Musuh kita seperti singa yang mengaum-ngaum. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Ya, silakan Bu Romintan. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8. sampai 10. Sadarlah, berjaga-jagalah Siapa? karena musuh. Belum lihat. Sadarlah, berjaga-jagalah
karena musuhmu si iblis berjalan sambil mengaum seperti singa untuk mencari seorang yang dapat dia telan. Itu ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, karena mengetahui bahwa penderitaan yang sama yang ada di dunia sedang digenapkan dalam persaudaraanmu, dan Elohim segala anugerah yang telah memanggil kita ke dalam kemuliaan kekal. Kekalnya di dalam Hamasya. Yesua, kiranya dia sendiri akan memulihkan, meneguhkan, menguatkan, mengukuhkan kamu setelah sedikit menderita. Jadi ikut Tuhan itu banyak tantangan. Jadi musuh tidak suka kalau Buddha Maris ikut Zoom. Selalu ingin diganggu. Pernah nggak ingin ikut Zoom tapi ada tantangan? Pasti semua mengalami itu. Saat kita ingin ikut Zoom, selalu ada tantangan, selalu ada gangguan. Ingin ikut sabat, selalu ada gangguan. Itu gangguan itu dari Satan, itu selalu mengganggu kita, perlu diterobos. Tapi saat-saat itulah Tuhan selalu ada di pihak kita, membuat kita menjadi umat yang pemenang. Jadi tantangan itu jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk bertumbuh di dalam mengikut Tuhan. Tapi ingat, selalu ada tantangan, selalu ada gangguan. Itu bisa kita taklukkan karena Roh Kudus yang menolong kita. Jadi domba pun rentan dimakan oleh binatang buas. Kita pun sangat rentan dimakan musuh kalau kita tidak berjaga-jaga. Termasuk di setiap langkah hidup kita harus waspada. Setiap saat, setiap waktu. Jangan sampai kita kecolongan dalam perkataan, dalam pikiran, termasuk dalam perbuatan. Terakhir ayat 8, nomor 8. Domba adalah binatang yang cenderung kotor, yang tidak bisa membersihkan diri sendiri. Makanya kalau kita lihat domba-domba itu banyak jadi hitam, bulukan gitu. Jadi kalau binatang yang lain, kalau kita lihat kerbau suka mandi, kita lihat gajah suka mandi, kita lihat binatang yang lain juga suka mandi, membersihkan diri sendiri. Tapi kalau domba tidak ada. Jadi kita pun sering jatuh dalam kekotoran atau jatuh dalam dosa. Kalau tanpa pengorbanan Yesus Masih di kayu salib, saudara tidak akan bisa menjadi hidup kudus, tidak akan dibersihkan. Jadi dosa saudara dan saya dibersihkan oleh darah Yesus Hamasiah. Jadi tanpa Yesus Hamasiah yang mati di kayu salib, dosa saudara dan saya tidak dikuduskan. Demikian juga domba, kalau tidak ada gembala yang membersihkan, yang merawat, domba tetap adalah kotor. Makanya kita lihat domba-domba banyak yang hitam-hitam, tapi domba peliharaan, khususnya yang domba untuk dipangkas, saat dipangkas bulunya itu selalu dibersihkan. Jadi kita disebut seperti domba, itu termasuk dalam kekotoran atau di dalam gambaran dosa. Yesaya 1 ayat 18. Ayo dikit lagi nih. Ayo yang ada aja, yang langsung cepat-cepat. Saya satu berapa toh? Ayat 29. Ayat 29. Sebab mereka akan dipermalukan pohon-pohon yang kamu rindukan, dan kamu akan direndahkan karena teman-teman yang telah kamu pilih. Mohon maaf. Yesaya 1 ayat 18. Maaf Bu, salah. Ayat 18 ya. Ayat tunggu sebentar. Ayat 18. Yang lain boleh siap-siap. Yohanes 1 ayat 29. Yang lain. Baca aja Bu. Datanglah sekarang dan biarlah kita berperkara bersama. Yahudi berfirman, sekalipun dosa-dosamu
seperti kermiji akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun memerah seperti lembayung akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi saat kita datang kepada Bapa, mengakui dosa-dosa kita dicucikan menjadi dari merah menjadi putih. Silakan yang lain, Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 1. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesua yang datang kepadanya, dan dia berkata, "Lihatlah, anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia." Jadi yang menghapus dosa dunia adalah anak domba Elohim. Jadi domba pun kalau tidak ada gembala yang membersihkan, domba tetap kotor. Terakhir kita lihat sini, kita adalah domba-domba Elohim yang diutus di antara serigala. Tetapi jangan takut, ada singa dari Yehuda yang menjadi gembala kita, yang siap menerkam setiap serigala yang ingin mengganggu saudara dan saya. Kita baca bersama-sama Matius 10 ayat 16, 2-3 ya. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu, jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Wahyu 5 ayat 5-6. Dan seorang dari antara para tua-tua itu berkata kepadaku, "Janganlah menangis, lihatlah singa yang berasal dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang untuk membuka kitab itu dan melepaskan ketujuh meterainya." Dan aku melihat, dan lihatlah, di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk hidup itu, dan di tengah-tengah para tua-tua itu, ada anak domba yang berdiri seperti telah disembelih, yang memiliki 7 tanduk dan 7 mata, yang adalah 7 roh Elohim yang telah diutus ke seluruh bumi. Jadi kita diutus seperti domba di antara serigala, tapi jangan pernah takut dalam hidup ini, karena kita adalah domba-domba Elohim yang sudah digembalakan oleh Yesua Hamasia, yang dimana dia adalah singa dari Yehuda yang siap menerkam musuh saudara dan saya, asal saudara taat dan setia dalam firman seperti yang dikatakan Daud tadi. Aku sudah biasa mengalahkan binatang buas, sehingga dia berani melawan Goliat. Ini yang bisa sampaikan malam ini. Puji Bapa Yahweh, jadilah domba-domba Elohim seperti Yesua adalah anak domba Elohim yang setia dan taat, hidup di dalam Torah sampai mati di kayu salib. Saudara dan saya pun sebagai domba-domba Elohim, marilah kita setia dan taat sampai akhir hidup kita, sampai Mesias Yesus Hamasia menjemput saudara dan saya. Amin. Tuhan Aba Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ada pertanyaan? Kalau enggak biar kita tutup karena sudah jam 9.